Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi. Halo teman-temanku di seluruh Nusantara. Perkenalkan, namaku Zafira. Saat ini aku berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD Islam Al-Huda, Kota Kediri. Sobat, pernahkah kalian membayangkan berada pada sebuah tempat dan suasana zaman dahulu? Di sebuah pedesaan yang damai dan tenang, dengan keramahan semua warganya, dengan suara kokok ayam, kuku, dan cicit kicau burungnya. Kemudian kalian hidup bersama seorang raja sebagai pemimpinnya. Sepertinya menyenangkan ya. Nah, sobat, semua imajinasi itu diceritakan pada sebuah buku yang sangat menarik. Buku itu berjudul Tara Pak Belalang. Buku Pak Belalang ini termasuk dalam buku fiksi, sebuah prosa lama yang bersumber dari cerita lisan rakyat Sumatera. Buku ini ditulis oleh Kak Dendarinjaya dan disunting oleh Kak Kiti Karenisa. Kemudian sebagai ilustrator buku ada Kak Yul Yulianto dan penata letaknya adalah Kak Asep Lukman Arif Hidayat. Buku ini diterbitkan ulang pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sobat, buku ini aku rekomendasikan untuk kalian yang berusia 9-12 tahun ya. Karena buku ini tidak terlalu tebal, hanya 54 halaman saja. Selain itu, bahasa buku ini juga cukup sederhana, sehingga layak menjadi asupan imajinasi, penambah wawasan, sekaligus koleksi karya sastra kalian di rumah. Sobat, mari kita ulas buku Pak Belalang. Kita mulai dari segi sampul buku. Sampul buku ini cukup sederhana ya, hanya ada judul yang berwarna biru, tanpa ada gambar sebagai latar belakang. Cukup sayang sih tak ada gambarnya, tapi tak masalah loh. Kemudian ada bagian kata pengantar yang ditulis oleh Profesor Dadang Sumandar. Untuk bagian dalam buku terdapat bingkai bermotif yang menambah keindahan buku. Kemudian ada beberapa gambar sehingga memudahkan pembaca berimajinasi. Buku Pak Belalang ini berkisah tentang seorang ayah dan anak yang hidup di kerajaan. Mereka bernama Pak Belalang dan si Lemang. Nah, pada suatu hari ketika Pak Belalang dan si Lemang berada di hutan, tidak sengaja mereka bertemu dengan segerombolan para pencuri sapi dari desa. Akhirnya, Pak Belalang tahu di mana sapi-sapi warga itu disembunyikan oleh sang pencuri. Lalu, saat kembali ke desa, dengan kecerdikannya, Pak Belalang bersandiwara menjadi seorang ahli nujum. Ia menebak di mana sapi-sapi milik warga. Tentu saja ia berhasil menebaknya. Akhirnya warga menjulukinya si ahli nujum. Berita tentang keahlian Pak Belalang sampai juga ke telinga sang raja. Suatu hari, Pak Belalang dipanggil ke istana oleh sang raja. Sang raja memberi teka-teki yang begitu sulit untuk dipecahkan Pak Belalang dan si Lemang. Lalu, bagaimana ya nasib Pak Belalang karena menjadi ahli nujum palsu? Kira-kira apakah Kak Belalang mampu menjawab teka-teki sang raja? Sobat, buku ini bertemakan kejujuran dengan plot atau alur maju karena cerita yang ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. Terdapat dua tokoh utama, yaitu Pak Belalang dan si Lemang. Pak Belalang ini meskipun cerdik, sebenarnya ia seorang pemalas dan suka tidur. Dimanapun tempat, ia langsung
Nah, beda sama si Lemang. Saya sangat menyukai karakter si Lemang. Ia anak yang rajin dan pekerja keras. Ia senang membantu warga berkebun. Kemudian, upahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling saya suka dari si Lemang adalah ia sangat penurut dengan ayahnya. Wow! Kemudian ada tokoh pendukung, yaitu raja, pengawal, dan warga desa. Setting buku ini pada zaman lampau dan berada pada zaman kerajaan. Sementara sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Pesan dari buku ini adalah 1. Berbuatlah jujur. 2. Hiduplah sederhana dan selalu bersyukur. 3. Jadilah anak yang patuh kepada orang tua. Dan saya beri nilai buku ini 9 dari 10. Yeay! Nah, dari ulasan saya tadi, apakah kalian tertarik dan penasaran dengan akhir cerita Pak Belalang? Tenang saja, kalian bisa mengunduh buku ini secara gratis dalam bentuk digital pada situs Badan Bahasa Kemdikbud atau pada alamat di bawah ini. Baiklah, selamat membaca sobat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!